Pertarungan Pilkada Jakarta 2024 semakin sengit menjelang hari pencoblosan. Para calon berlomba-lomba untuk meraih dukungan dari tokoh-tokoh politik besar yang memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan arah kemenangan. Kini para kontestan saling unjuk kekuatan backing di kampanye akbar hari ini. Paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono berharap Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan hadir di kampanye akbar di Pilkada Jakarta. Sementara paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana sepertinya nothing tulus. Mereka hanya berharap keajaiban untuk memperoleh limpahan suara pemilih. Sementara itu paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno bakal mengejar kampanye akbar. Tak tanggung-tanggung, mereka akan menghadirkan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan mantan lainnya. Lantas akankah kehadiran tokoh di kampanye akbar mampu mendongkrak suara pemilih untuk memenangkan pertarungan di Pilkada Jakarta? Mampukah kehadiran mereka bisa menarik pemilih muda yang masih belum menentukan pilihan? Tim TV One mengabarkan. Iya, sebelum kita mulai saya mau ngasih pantun dulu deh. Asik. Ya, jalan-jalan beli buah stroberi. Cakep. Lalu ditaruh dalam peti. Cakep. Janji diucap, janji diberi. Semua harus ditepati. Asik. Nah Biar itu semangat ya. yang akan jadi topik bahasan kita hari ini. Apakah jualan atau beral janji masih relevan nih di hari terakhir kampanye ini? Kita akan tanyakan nanti ke narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ada Prof. Siti Zuhro, peneliti utama Politik BRIN. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Prof. Wiwi. Sehat, Prof. Cerah sekali hari ini. Ya, waalaikumsalam. Kemudian ada juga Prof. Lely Aryani, pakar komunikasi politik dari LSPS. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Prof. Lely. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cerah-cerah sekali narasumber hari ini ya. Mudah-mudahan secerah hari ini untuk berkampanye bagi para paslon. Kita ke Prof. Siti dulu, Prof. Di hari terakhir kampanye akbar, masa kampanye bagi para paslon, tidak hanya untuk Jakarta ya, tetapi seluruh Indonesia. Hari ini merupakan hari terakhir, besok sudah memasuki masa tenang. Kira-kira pengamatan Prof ini melihat tren atau pola strategi kampanye dari masing-masing paslon, khususnya Jakarta, Prof nih, apakah masih efektif di hari terakhir ini? Apakah mereka masih mengandalkan jualan janji? Iya, ini kampanye pamungkas ya, menjelang Minggu Tenang tanggal 23 kalau nggak salah ya, sudah Minggu Tenang. Iya, betul. 23. Besok sekarang 23. Hari tenang, 27 Mili. kampanye akbar. Jadi 27 Mili, 3 hari Minggu Tenang. Ini kulminasinya dalam konteks Jakarta. Ini justru gitu ya, yang ditunggu-tunggu kompetisi kontestasi yang sebenarnya ini ketika gitu ya, dukungan-dukungan yang dianggap memang ditunggu-tunggu itu muncul baru kemarin 2 hari ini kan gitu. Ini luar biasa sekali tentunya. Karena apa? Karena kemarin mungkin ya kelihatannya ya kompetisi kontestasi, visi misi dan sebagainya, debat 1, 2, 3. Tapi begitu ada pendukung-pendukung yang sedang endorsement yang sedang ditunggu dan turun ke gelanggang seperti Anies Baswedan, seperti Pak Jokowi, ternyata ini yang kompetisinya, the real competition yang ditunggu itu ya, Prof Wiwi. Ya, began gitu ya. Jadi menurut saya ini akan ikut menentukan seberapa kuat ya daya dongkrak dari Anies Baswedan dalam hal ini untuk paslon 3. Ini luar biasa ini. Tanpa ada yang disawerkan oleh Anies, sedikit pun kita nggak menyaksikan apa yang disawerkan oleh Anies. Nggak ada yang dilempar-lempar itu, entah buku, entah kaos, entah baju, entah sembako kayak yang lain maksudnya, Prof. Iya, tapi luar biasa masyarakat anak itu. abah gitu ya. Itu. Jadi ini yang mungkin agak mengkhawatirkan tentunya untuk paslon-paslon lain karena ternyata memberikan daya dongkrak yang luar biasa. Tapi kalau Prof Wiwi melihatnya signifikan sekali dengan adanya kampanye akbar, turun orang-orang tokoh-tokoh yang di-endorse, misalnya kayak Anies Baswedan, itu akan menggoyahkan ataupun menentukan posisi dari para pemilih ini? Iya, dalam kaitannya dengan Jakarta, karena memang awalnya Anies ingin maju kan, ya, setelah itu tidak mungkin karena tidak ada partai politik atau koalisi partai yang akan mendukung Anies, sehingga tidak jadi. Lah,
proses tidak jadinya atau akhirnya tidak jadinya itu yang tentu gitu ya berpengaruh terhadap bagaimana kita memetakan voters gitu ya, dan swing voters dalam hal ini itu mau lari kemana ini kan gitu ya, pemilih-pemilihnya Anies mau lari kemana, ini yang gercos kemarin tuh ramai sekali, gerakan coblos semua kayaknya tidak jadi, itu swing voters saja sebetulnya. Maka swing voters ini akan berdampak beralih ke mana gitu ya, pastinya tidak satu saja, tapi volume yang terbesar akan jelas kepada Anies tadi itu. Ya Anies ketika sampai sudah pakai baret merah, turun langsung gitu, ya itu sudah jelas bahwa dukungannya ke paslon 3 lah. Ini yang mungkin menimbulkan satu kewaspasan tersendiri terhadap dua pasangan lain, khususnya paslon Ridho ya. Tapi kan ada Pak Jokowi di paslon Ridho. Iya, Pak Jokowi ini punya pengalaman sangat singkat sebagai gubernur, sangat singkat ya, tidak sampai 2 tahun penuh gitu ya. Tahun 2012-2013 langsung menjadi capres waktu itu, sehingga mungkin belum sempat betul-betul membangun gitu ya mass political base ya yang memperkokoh dirinya untuk long term. Nah ini dia bukan presiden loh ya. Iya udah. Dia sudah pernah bakti dan dia juga gubernurnya sangat singkat gitu. Sementara Anies 1 periode dan setelah 1 periode mencapreskan diri semakin-makin kan gitu ya, popularitas dan sebagainya tadi itu yang mungkin berbeda dampaknya terhadap voters ya di Jakarta. Dan ini Jakarta, ini bukan Jawa Tengah. Karakter gitu pemilihnya sangat bervariasi ya. Kalau dari Prof. Lely sendiri melihatnya bagaimana nih kampanye Akbar, janji yang dilontarkan akan seberapa signifikan nih bisa berhasil menggait pemilih yang posisinya sebenarnya juga ada pemilih militan kan? Iya, sebenarnya Jakarta itu punya dinamika sendiri karena sistem pemilihannya satu-satunya di Indonesia yang sama dengan Pilpres itu hanya Jakarta. Karena itu sering kita katakan pilkada rasa Pilpres. Nah, iya kan seperti itu. Karena harus 50% plus 1. Nah, daerah lain nggak ada tuh. Endorsementnya juga capres-capres kemarin. Jadi di Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 itu, karena perbedaan sistem pemilihannya yang berbeda dengan seluruh daerah lain di Indonesia, waktu itu sampai kemudian yang memenangkan pertandingan adalah Poke sama Priyanto ya, melawan Adang Doro Jatun dan Dhani. Itu angkanya 57,9. Jadi memang janji politiknya banyak waktu itu, salah satunya tadi kan ditanya efektif enggaknya, efektif juga karena persoalan Jakarta waktu itu yang paling disorot adalah macet dan banjir. Janji Poke waktu itu bener nih, banjir serahkan pada ahlinya. Tapi ketika beliau terpilih ditagih, kan saya bilang serahkan pada ahlinya, saya bukan ahli banjir katanya. Nah ini kan persoalan. Di 2012 waktu itu ada 6 pasang calon yang bertanding, tapi tidak satu pun yang bisa masuk langsung 50% per satu, termasuk Pak Jokowi sama Ahok, sehingga ada opsi pemilihan kedua yang akhirnya dimenangkan oleh Jokowi Ahok. Juga 57 angkanya, 57,9. Jadi naik 0,1 ya. Di 2017 ada 3 pasang kan? Ada 3 pasang, AHY sama Silvia, kemudian Ahok sama Jarot, satunya Anies sama Sandi. Putaran pertama yang menang siapa? Yang menang siapa? Masih ingat nggak sih Rasa Mamala? Yang menang kan Ahok sama Jarot, 42%. Anies cuma 39 loh, AHY 17%-an. Tapi kemudian fenomena Jakarta yang berubah gitu tadi. Anaknya Abah tiba-tiba nyerengsek karena ada kasus penistaan agama. Itu belum ada Abah, gitu ya. Belum ada Abah. Dan akhirnya dimenangkan oleh Anies. Nah dari sanalah mulai muncul nih dua volume dukungan. Jadi ada simpatisan Ahok, ada Abah si Anies gitu. Yang sekarang kampanye itu menentukan siapa di belakang mereka. Nah gitu. Padahal janji politik itu adalah janji yang paling susah untuk ditagih. Iya, benar. Siapapun yang berjanji ketika Anies saja contohnya, kan janjinya soal rumah DP 0%, rumah tapak. Tapi ketika beliau jadi akhirnya rumah vertikal, rumah susun, dan yang bisa beli hanya yang berpenghasilan 7 juta. Coba siapa yang bisa beli? Akhirnya rumah susun itu juga tidak sepenuhnya bisa diisi kan gitu. Benar, masih banyak itu salah satu loh. Tapi artinya, ada program lagi yang ada program lain. Berarti menurut Prof. Lely,
narasi Karena itu 1 periode, kalau 2 periode selesai. Iya, menurut Prof. Eli berarti Kata Pak narasi Jokowi kan janji itu begitu. masih relevan lah Sampai dihadirkan di kampanye Akbar ini selain dengan menghadirkan endorsement tokoh-tokoh politik. Iya, jadi kampanye itu sendiri kan adalah upaya untuk yang dilakukan untuk melakukan teknik-teknik propaganda istilahnya. Karena itu ada namanya glittering misalnya. Glittering itu kan menunjukkan sesuatu program Jakarta menyala kalau nomor 3. Kalau nomor 2 yang nomor 2 ini konsisten soal pandemi dah kayaknya. Iya, Karena COVID terus yang dibahas konsisten gitu ya. sekali. Jadi angkanya nggak beranjak terlalu tinggi naiknya kan. Yang nomor 0-5% 1 ya nomor 1 Jakarta Baru. Iya. Nah, ini mana yang menurut masyarakat lebih realistis nantinya? Tapi tadi benar yang dikatakan Mbak Wiwi, hadirnya para tokoh ini dalam teknik propaganda namanya kan transfer nih. Jadi mengandalkan tokoh-tokoh tertentu yang seolah-olah identik dengan dirinya. Jadi kalau merasa identik, kalau Anda pilih saya berarti Anda termasuk memilih dia. Ini nampaknya menguntungkan pasca turunnya Anies. Karena dua polarisasi yang terbelah kemarin antara Ahok yang PDIP banget dengan Abah banget, itu kan ada 2 kelompok di Jakarta ini. Karena itu Pak Jokowi nampaknya kata Mbak Wi langsung lari itu ke Jawa Tengah. Gitu. Sementara biar terpusat di sini adalah mereka-mereka yang benar-benar menguasai Jakarta. Jadi kalau ditanya soal janji politik itu adalah yang paling susah ditagih. Dia efektif pada saat kampanye memang, mereka ngebayangin gini. Tapi sebenarnya waktu debat juga bisa kelihatan ya ke arah mana pikiran Tapi masyarakat mereka. kita menyadari itu tidak sih, Prof? Menyadari sebenarnya. Makanya saya sebenarnya bilang sebenarnya mereka itu udah punya preferensi. Itu sebab kenapa sejak awal mereka dicalonkan kan udah tahu nih si Bang Rido lah, dua-duanya abang aja lah. Jadi Ya, abang, sekarang Jakarta akan jadi abang gitu Ya. kan. Bang Rido ini didukung oleh Kim Plus yang notabene ada pemerintah pada saat ini Pak Prabowo, ada Jokowi. Tapi kenapa angka di elektabilitas semua lembaga survei nggak ada yang tembus 50,1 tambah plus 1 tadi. Artinya kan bayangan 2 tokoh itu belum kena pada figur ini. Ya, dan Masih mereka kurang semuanya gong, baik nomor 3 juga, apalagi Pramono Anung yang memang sebelumnya tidak dibayangkan akan maju. Itu hanya kesempatan karena ada keputusan MK yang kemudian membuat PDIP bisa memajukan dia. Dan beruntungnya ada Bang Dul di sana. Nah, Bang Dul ini yang membawa nama. Kasus di Jawa Barat waktu itu ketika Ahmad Heriawan menang, ketika ditanya sama teman-teman peneliti muda di sana, kenapa menang Ahmad Heriawan? Karena ada Dede Yusuf. Jadi wakilnya bisa juga Sosok yang menentukan dikenal ya. meskipun yang dipilih adalah calon gubernurnya sebenarnya. Berarti efek Bang Dul juga ini akan cukup berpengaruh ya, Cukup dengan berpengaruh. mengidentifikasikan diri dengan budaya Betawinya begitu ya, Prof. Identifikasi diri dia sebagai memang Betawi banget dengan karya-karyanya gitu kan, dengan narasinya, gaya bicaranya itu kan juga turun. Kita akan minta tanggapan masyarakat nanti, Prof. Apakah benar simbol-simbol seperti ini juga berpengaruh nih buat pilihan masyarakat? Tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Kita akan kembali usai jeda. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, dan untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat, apakah masyarakat kita masih percaya dengan janji-janji politik atau apa harapan mereka nih terhadap paslon-paslon yang hari ini akan berkampanye akbar. Kita langsung ke Herninda Febiola yang sudah bersama dengan warga masyarakat. Selamat pagi Herninda, silahkan. Janji politiknya cuma sama janda. Ya, selamat pagi Andi Kumala dan juga pemirsa. Ini pemerintah sekitar tanggal 27 November 2024 yang jatuh pada hari Rabu pekan depan telah menetapkan sebagai tanggal merah, di mana ini merupakan dalam rangka pencoblosan serentak Pilkada 2024. Sekitar 4 hari lagi lah ya pemirsa, ini kita akan bersama-sama mencoblos bareng-bareng siapakah pilihan yang sudah dipilih oleh masyarakat. Namun apakah masyarakat ini sudah menentukan pilihannya? Saya akan langsung mengajak pemirsa untuk bertanya kepada masyarakat yang ada di wilayah sini. Permisi Mas, Mbak, maaf mengganggu waktu jualannya. Aku boleh tanya-tanya sedikit ya, di sebelah sini ya Mas ya. Nah, sebelumnya perkenalkan diri nih Mas, dengan Mas siapa? Mas Gozi. Mas Gozi dan Mbak Dinda. Mbak Dinda dan Mas Gozi nih, aku ke Mas Gozi dulu. Aku mau nanya, apakah sudah punya pilihan nih Mas, nanti tanggal 27 November 2024 kita nyoblos bareng-bareng Pilkada serentak? Kalau saya sih sudah ya. Kalau dari Mbak Dinda sudah punya pilihan belum? Belum punya. Iya. Alasannya kenapa nih Mbak? Kemarin sebenarnya udah sempat lihat debatnya, cuman kayak masih ada pertimbangan yang lain lah gitu. Kalau Mas Gozi sendiri alasan udah punya pilihan apa nih? Kayaknya mantep banget nih Mas.
Kalau saya sih simple ya, saya ngelihat visi misi program kerja dari masing-masing paslon, terus yang menurut saya relate dengan saya ya akan saya pilih seperti itu. Kalau dari Mbak Dinda sendiri ini belum punya pilihan, tapi dalam waktu dekat ini akan riset dulu atau seperti apa, Mbak? Ya biasanya akan riset dulu, dari latar belakangnya saya lihat lagi, cross check dari pendidikan dan lain-lain, biasanya kayak gitu. Oke nih, memandang euforia pilkada serentak sekarang nih, kan ini ramai banget dan baru pertama kali ya seluruh Indonesia. Ini euforianya seperti apa sih, Mas? Apalagi banyak yang dengan gimmick-gimmick perang bintang lah atau perang inilah gitu, gimana nih, Mas? Kalau di lingkungan saya lihat antusias ya, baik di kantor, teman ataupun di rumah ya, seperti itu. Kalau Mbak Dinda sendiri melihatnya gimana, Mbak? Lumayan antusias juga, tapi kayak lebih ke nggak terlalu sekemarin-kemarin gitulah. Nah, dengan janji-janji mereka nih atau dengan paslon-paslon yang Mbak dan juga Mas pilih atau sedang dipertimbangkan, masih percaya nggak sih dengan janji-janjinya? Kalau saya masih percaya ya tetap kita kawal lah janji-janji, misalkan salah satu calon itu terpilih ya kita kawal sesuai dengan program kerjanya. Ya. Kalau dari Mbak Dinda sendiri masih percaya karena kita masih harus percaya dengan masing-masing calon ya gitu. Nah ini kan ada beberapa paslon yang kampanyenya akbar dan terbuka menghadirkan beberapa artis, ramai gitu euforianya, Mas ya. Niat hadir gak nih? Untuk saat ini kayaknya tidak deh, lagi ada acara juga sih. Kalau Mbak Dinda sendiri? Lebih ke nggak mau ke tempat yang ramai aja. Padahal ada artis loh, Mbak. Iya, mumpung gratis ya. Iya. Ada tuh, Mbak. Boleh nanti kita pertimbangkan ya. Kalau Mas sendiri masih tertarik gak ada artis, terus tokoh-tokoh politik dan masyarakat lainnya? Masih. Kalau nggak ada agenda sih, saya insya Allah ikut. Oke, makasih banyak ya Mas Gozi dan Mbak Dinda. Selamat melanjutkan kegiatannya kembali. Nah pemirsa, begitulah tanggapan dari masyarakat yang memang ada yang sudah punya pilihan dan juga ada yang belum punya pilihan. Tapi tenang aja, masih ada waktu 4 hari lagi ya untuk meriset-riset kembali nih paslon-paslon bagaimana visi dan misinya. Kalau begitu saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Herinda Febiola. Kalau tadi kita dengerin ya, tadinya sempat sudah ada punya pilihan, tapi ternyata berpikir ulang lagi nih. Jadi sebenarnya faktor apa ya yang membuat mereka ini, Prof Wiwi? Apa yang membuat warga ini tadinya sudah memilih tetapi akhirnya berubah pikiran lagi? Apa karena ketokohannya mereka atau karena tadi apa yang sudah disampaikan visi misi atau dalam debat yang disampaikan? Bagaimana sebenarnya, Prof? Iya, ada 2 faktor ya. Faktor pertama memang sosoknya. Faktor kedua politik. Faktor pertama dulu ya, sosok. Sosok 3 paslon ini sebetulnya semuanya itu rata, equal. Jadi bukan petahana, bukan incumbent, bukan pejabat sebelumnya, meskipun terkenal Pak Ridwan Kamil bukan di Jakarta gitu ya. Tapi starting point sudah mulai bagus gitu ya, persentase perolehan suaranya meskipun tidak terlalu tinggi gitu ya. Dibandingkan dengan Mas Pramono Anung yang betul-betul di luar dugaan. Dia memulai dari nol gitu ya. Ada Sidul, ada Rano Karno, tapi kan di mana? Banten gitu ya waktu itu. Tapi mungkin kelebihan Rano itu mampu menganalogikan diri dengan mungkin masyarakat Betawi yang apa adanya, yang egaliter, yang duduk sama rendah berdiri sama tinggi dan cenderung lugas dan sebagainya. Memang kebetawiannya lebih menonjol gitu ya. Rano Karno itu lebih menonjol. Sementara calon dari perseorangan betul-betul tidak dikenali gitu ya. Apalagi dari awal ada permasalahan KTP gitu kan gitu. Jadi itu dari sosok-sosok. Sosok-sosok tadi mungkin pertama kali Ridwan Kamil asik ini karena terkenal di YouTube kan gitu. Di sosial media. Tapi politik ini ternyata hal yang berkaitan dengan orang itu apakah meyakinkan dan memberikan prospek yang oke lah. Ini politik banget ini. Jadi kalau dalam politik itu kadang orang nggak melihat visi misinya karena percaya gitu ya, mampu meyakinkan, mensugesti gitu ya, audience, voters gitu, itu kepilih dia. Jadi itu politik biasa gitu. Kalau nggak mampu meyakinkan, ya ragu-ragu memang. Loh kok gini, dalam perkembangannya kok gini. Tapi kalau sejak awal gitu ya, sudah tik gitu. Contoh ketika Abah Anies turun gunung, wah seneng gitu kan mereka kan. Ditunjukkan dia nggak bawa apa-apa kok, nggak bawa permen, nggak bawa apapun gitu kan.
Lah ini menunjukkan bahwa ada kerinduan kepada tokoh tertentu tadi itu. Lah ini yang pembelajaran untuk DKI Jakarta, bahwa memang jangan coba-coba beri calon-calon yang tidak meyakinkan tadi itu. Betul. Jadi masyarakat ini tidak gampang dibodohin di Jakarta gitu loh. Selalu ingin terakses pemilih dengan cerdas mudah, ya, Prof, ya. karena terakses dengan sangat mudah. Dengan mereka informasi. relatif well informed gitu ya dalam berbagai informasi-informasi, sehingga mau melakukan kebohongan itu akan resisten mereka. Resisten lah, ini yang menimbulkan lalu berubah tadi itu, mulai apa swing gitu ya, mulai nggak ragu. pasti ya. Itu. Oke, kalau menurut Prof Wiwi ketokohan ini penting, Prof Leli bagaimana? Ada beberapa catatan tadi Prof dari warga masyarakat. Mereka pertama Masih belum melihat. punya pilihan, masih ragu-ragu, kemudian masih mau riset. Nah, riset ini penting juga nih, berarti sosial media penting juga nih dalam masa kampanye nih. Kan memang selalu saya katakan sebenarnya ada 4 media dalam komunikasi politik itu kan. Yang pertama media organisasi, udah jelas nih media organisasi partai politik yang mengusung begitu banyak, tapi nggak kelihatan kerja-kerja dari organisasi partai politik yang banyak. Mungkin saling menunggu nih, ini calon kan dari Gerindra sama PKS nih, biar aja Gerindra sama PKS yang kerja, tapi Ridwan Kamil sebenarnya Golkar gitu kan. Nah jadi sebenarnya semuanya harus bekerja, kan ini adalah salah satu mesin politik. Yang kedua tentang interpersonalnya itu tadi hubungan mereka dengan tokoh-tokoh Betawi itu sendiri, saya kira mereka udah menjalani ya, udah ketemu dengan hampir semua tokoh-tokoh Betawi. Dan yang ketiga adalah media massa dan media sosial. Seringnya mereka ngomong bila perlu sewa nih TV One nih setiap hari. Boleh ya. Nah media sosialnya memang harus gerak itu. Yang terakhir kelompok kepentingan itu tadi ada pendukung ABA, pendukung AO, pendukung Pak Jokowi, pendukung Pak Prabowo misalnya. Nah yang dari independen ini sebenarnya kelompok kepentingannya adalah rakyat kan. Bukankah sejak pertama dia mencalonkan diri ngumpulin KTP sebanyak itu? Nah, bukti KTP itu mana tidak tercermin dalam elektabilitas ya, gitu. Kita bertanya nih kemana yang dukung itu KTP-nya itu beneran nggak gitu kan, pertanyaan di sana. Jadi mereka memang tiga-tiganya adalah calon yang equal secara prinsip dalam komunikasi politik. Mereka itu calon yang sama-sama diberi ruang yang sama untuk bertarung. Tadi jawaban dari masyarakat mengatakan saya masih menunggu visi dan misi, berarti waktu debat kemarin nggak cukup penjelasannya. Belum jelas. Jadi mereka masih mencari tahu visi dan misi. Dan kampanye adalah ruang yang paling terbuka untuk berbicara, untuk berkomunikasi secara langsung tanpa dihalangi oleh moderator, gitu kan? Tanpa dihalangi oleh panelis. Meskipun kita kritik nih sama Mbak Wiwi ya, di debat itu panelis seperti tidak berfungsi. Saya bilang berfungsi mengambil nomor gitu. Kalau seandainya mereka bikin soal lalu dimasukin amplop, kenapa nggak disuratin aja kampusnya? Tolong dong kami undang dikirim aja pertanyaannya aja soalnya, ngapain cuma dipajang doang untuk ngambil amplop gitu kan? Dulu kan enggak seperti itu, Mbak. Iya. Jadi waktu itu kita langsung diberikan nanya keleluasaan, takut kali. Jadi asik gitu. Jadi sebenarnya yang lebih tahu jawaban tiap calon itu benar atau salah panelis. Karena panelis yang bikin soal dan dia yang tahu angka-angkanya benar enggak. Jadi kalau jawabannya nipu gitu kan kita nggak tahu masyarakat. Apalagi soal ekonomi, kesehatan, pendidikan. Padahal kalau panelis bisa mengkritisi bisa gitu ya. mengkritik itu. Jadi benar jawaban dari mereka yang berdua masih bimbang dan ragu. Tetapi hadirnya para tokoh dengan teknik-teknik propaganda yang mereka lakukan itu juga akan menentukan. Sebenarnya dalam hati mereka itu gue pengen milih ini tapi nggak mau terbuka aja gitu. Baik, nah nanti usai jeda kita akan bahas ya Prof ya mengenai bagaimana sebenarnya komunikasi yang harusnya disampaikan ya oleh para paslon ini kepada masyarakat yang tadinya bingung mau milih siapa biar bisa menentukan pilihannya. Usai jeda kami segera kembali. Kita lanjutkan dialog ya. Tadi pembahasan off air juga menarik banget. Saya mau ke Prof Leli ya. Prof Leli, kalau misalnya komunikasi nih dalam kampanye akbar, apa yang disampaikan, cara mereka bertutur, artinya kan para pemilih ini menyaksikan banget nih, melihat banget dan bisa menentukan pilihannya juga karena di situ gitu kan. Tadi saya bilang kan ruang yang terbuka. Jadi komunikasi politik itu kan mencakup semuanya, bahasa tubuhnya, gesturnya tadi ya, ekspresi wajah, lirikan mata, tarikan di bibir ketika senyum, termasuk kerut kening dia ketika dengar bagaimana rakyat berbicara. Itu semuanya menceritakan tentang
apa yang sebenarnya ada dalam pikirannya. Dalam komunikasi politik maka dikatakan adalah penyampaian pesan dari seseorang kepada sejumlah penerima pesan. Jadi audiennya kan yang bisa mengatur tingkah laku orang di bawah kondisi pertentangan. Jadi kalau mereka bilang, gua mau lihat dulu nih kayak si narasumber yang tadi ya di lapangan. Dia akan lihat nih waktu kampanye. Nah, karena itu saya menyayangkan ya dari kemarin ada kasus janda menjanda itu. Nah, gitu kan sudah minta maaf nih sang calon wakil, tapi diulangi lagi oleh Bang Ridwan Kamil. Itu salah satu hal yang tidak boleh terjadi ketika kampanye nanti. Lebih aman kalau dia menggunakan pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 misalnya, fakir miskin dan anak terlantar dibantu atau dipelihara oleh negara. Maka semuanya baik janda, renta, anak terlantar, fakir semuanya miskin, akan kita bantu. Ketimbang menyasar pada isu-isu yang sensitif gender gitu seperti ini. Dan itu tidak nyaman bagi para penggiat aktivis perempuan. Saya dengar tuh mereka juga ada yang WA saya, gimana nih Bu katanya, ini nggak nyaman banget kita dengar kalimat ini. Nah ini kan bisa mengurangi mengurangi simpati mereka, bahkan bisa menimbulkan antipati politik pada pasangan tersebut. Jadi mulut itu memang harus dijaga. Jadi kalau di media sosial tangan yang harus kita jaga. Ketika kampanye mulut termasuk dia membentak, ini pun akan diabadikan. Semua menjadi wartawan pada saat itu. Nah, yang kedua, misalnya kan orang ada asumsi nih, Bang Ridwan Kamil setelah jadi abang di Jakarta, kan katanya Jawa Barat banget gitu kan. Ada pertanyaan, kalau seandainya bisa muncul kata mereka, Bu, kalau seandainya dia jadi gubernur, ada pertandingan antara Persib sama Persija, gimana ceritanya? Mana yang bodoh siapa gitu kan? Nah, jangan sampai itu muncul tuh kalimat tentang yang bisa mengkonfrontasikan sesuatu yang benar-benar harus hati-hati menjaga narasi. Jangan muncul kalimat-kalimat yang bakal menjadi pertanyaan berkelanjutan atau berkepanjangan. Karena pesan politik itu kan bisa berantai pesannya. Berantainya bukan hanya di bahasa verbal, tapi bahasa non verbal, di media sosial dan seterusnya. Pasangan yang lain juga, saya sarankan pada Dharma Pangrikun kalau mau menarik simpati, bilang loh saya waktu calon sudah didukung oleh sekian ribu KTP, sekian juta KTP. Maka saya akan menyatakan yang kemarin memberikan KTP kepada saya, jangan lagi bicara soal pandemi atau COVID gitu. Jangan konsisten di sana. Ini kesempatan untuk menarik simpati masyarakat. Demikian juga Mas Pramono Anung sama Bang Rano. Jadi Prof, dia kan sudah punya identifikasi diri nih Bang Ranonya. Mas Pram lebih dinaikkan lagi. Tahu survei terakhir udah mulai naik. Nah, kita ke Prof. Prof, adakah data yang bisa mempresentasikan apakah pengaruh dari kampanye akbar secara konvensional ya, kampanye akbar akhir ini dengan narasi-narasi politik itu persentasenya untuk mempengaruhi swing voter yang masih bingung memilih berapa persen, Prof? Ini pertanyaan yang harus disurvei nih. Kemarin undangannya nggak ada tugas untuk secara umum mungkin ya. Iya, ini jawab aja. Perspektif aja ya. Jadi menurut saya tutur kata tadi itu ya, tutur kata dari pasangan-pasangan calon ini akan sangat menentukan gitu ya. Mengundang simpati atau tidak, mensugesti atau tidak gitu ya, meyakinkan atau tidak audiens atau para pemilih di Jakarta. Ini penting gitu ya. Tentu tutur kata tadi dikaitkan dengan tusinya, tugas pokok fungsinya sebagai eksekutor karena bidangnya eksekutif. Jadi ini pilkada itu hanya sebetulnya kedudukannya sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, berarti eksekutif. Lah, mampukah dia mengeksekusi program-program? Itu yang disampaikan terakhir kemarin. Jadi nggak usah flamboyan, fokus saja kepada itu, nggak usah yang normatif-normatif. Jadi saya sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ingin mengeksekusi program-program yang sangat dibutuhkan oleh Jakarta, yang akan Jakarta ini berubah menjadi kota metro, kota bisnis global. Maka ini yang kita persiapkan untuk 5 tahun ke depan. Apa kan gitu. Nah itu yang ingin didengarkan secara sederhana oleh masyarakat. Jadi tidak perlu apa tadi janda-janda disebut gitu loh. Nggak usah gender bias. Jangan bikin miskom gitu ya, bias ya. Jangan menimbulkan perdebatan
apalagi sesuatu yang abstrak, normatif dan sebagainya. Baik. Sudah kembali ke fungsinya sebagai eksekutor. Gitu. Baik, kita sama-sama nantikan ya Prof Wiwi, Prof Leli, kita sama-sama menantikan bagaimana komunikasi yang akan disampaikan para paslon dalam kampanye Akbar. Terima kasih mudah-mudahan juga paslon-paslon ini nonton ya, supaya saran Prof Wiwi, Prof Leli didengarkan sebelum ke kampanye. Terima kasih Prof Wiwi, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.